kan saya targetkan tahun ini bisa tembus dulu lah, seperti 750 lah, karena 500 kan udah berapa kali tembus. Ya, target saya kan dari di Eropa ini kan pokoknya tembus semifinal dulu, kita nggak usah muluk-muluk dulu lah. Baik Coach, mau nanya nih Coach, untuk sekarang ini kan turnamen terdekat Denmark Open nih Coach. Ya. Nah, untuk persiapan sendiri, untuk ini deh, nama-nama Coach, siapa Coach yang akan turun nih Coach di Denmark Open dari ganda campuran sendiri Coach? Di Denmark Open ya mungkin ya Tour Eropa ya, yang turun tuh Rinov Mentari, Rehan Lisa sama Jaka Bela. Ada 3 nih Coach, nah kan 3 ini kan yang dibilang sering tampil ya Coach di Eropa ya Coach. Kira-kira nih Coach, untuk persiapan sendiri dari masing-masing pasangan nih Coach gimana Coach untuk sejauh ini Coach? Untuk persiapan sendiri ya mungkin yang paling panjang mungkin Rinov Mentari ya. Mungkin setelah World Jam dan Jepang Open itu kan mereka belum ada pertandingan langsung ke Tour Eropa nanti. Untuk Rehan Lisa dan Jaka Bela kan kemarin sempat kepotong ke mana? Ke Vietnam 100 kan. Ya mungkin yang paling bagus sih mungkin persiapan Rinov Mentari ya yang paling panjang ya. Kan Rinov Mentari ini sebagai salah satu andalan juga ya Coach, karena kan paling tinggi kan peringkatnya di pelatnas ya Coach. Nah, untuk mereka sendiri gimana nih Coach untuk membawa para dua pasangan lagi untuk tahun nih Coach buat pertandingan turnamen ke depan kan ganda campuran juga menjadi sorotan ya Coach, maksudnya untuk mengejar sektor lainnya Coach. Nah itu gimana Coach untuk mengalami Denmark Open yang turnamennya cukup tinggi ya Coach levelnya? Ya untuk Rinov sendiri sih emang sekarang ya rankingnya paling tinggi ya, makanya secara tidak langsung kan mereka memang jadi tumpuan di pelatnas ya. Walaupun masih ada Rehan Lisa dan Jaka Bela, tapi mungkin emang mereka lebih di atas lah dari segi ranking maupun permainan. Ya walaupun emang tahun ini masih kan saya targetkan tahun ini bisa tembus dulu lah, seperti 750 lah, karena 500 kan udah berapa kali tembus. Ya, target saya kan dari di Eropa ini kan pokoknya tembus semifinal dulu, kita nggak usah muluk-muluk dulu lah. Nanti kalau bicara juara, kita bicara di tahun depan. Karena kan mereka kan sepeninggal senior mereka kan, ya kita harus mengakui masa transisi kan nggak gampang gitu Mas gitu. Jadi saya targetin sih di Denmark ini kan mereka tembus semifinal dulu ya. Walaupun dari kemarin kan belum bisa lah di 750 ke atas belum bisa tembus gitu loh. Berarti kan untuk target sekarang ini berarti untuk Denmark Open misalnya targetnya sampai mana Coach untuk 3 pasangan? Ya kalau saya sih terus tetap ya, walaupun di Denmark Open saya targetin semifinal walaupun berat, saya tetap target di situ. Dan di Prancis juga gitu. Mungkin di Hilo-nya sendiri kita target final lah, karena kan tahun kemarin juga mereka kan masuk semi juga ya. Coach sebenarnya kan tadi Coach bilang semenjak masa transisi Coach ya, tinggalkan beberapa senior ya Coach, berat kan ya. Sebenarnya ada cara nggak sih Coach untuk cara lain gitu membuat cepat masa transisi gitu? Misalnya adakah manggil para pemain alumninya gitu Coach untuk membantu para pemain pasangan muda yang di sini Coach gitu? Ya kalau kita kan di pelatnas ya, kita bicara di pelatnas kan banyak aturan, banyak kendalanya Mas. Jadi yang kalau saya sih yang ada yang kita manfaatkan aja gitu loh. Jadi memang sekarang kan sparringnya yang semua rata-rata kan seumuran dan beda-beda tipis, gak ada yang senior banget. Walaupun emang nggak semudah ya, maksudnya yang nggak semudah. Kalau misalnya kita ada sparring yang lebih senior, ada yang buat ngayong, tapi ya mau nggak mau harus kita jalanin. Saya udah bilang ke anak-anak, loh mau nggak mau kondisinya begini ya kita harus jalanin. Emang kan yang lain kan masih ada seniornya. Kalau di ganda campuran kan sama seumuran semua rata-rata gitu. Gak ada yang senior banget begitu loh. Jadi mungkin dari segi apa istilahnya buat leader atau buat panutan kan belum ada gitu loh. Tapi kalau dari segi permainan Coach, kalau Coach penilaian sendiri gitu, misalnya dari dulu sebenarnya ada Praven Melati, Gloria gitu dan lain sebagainya Coach. Nah untuk sekarang ini untuk mereka sebenarnya udah mendekati belum sih Coach untuk para senior, atau maksudnya mendekati ya untuk menunjukkan mereka tuh bisa bermain di level yang lebih tinggi lagi seperti para senior yang dulu gitu Coach. Kalau permainan saya rasa sudah mendekati ya, mungkin kalau cuman ditambah powernya sama konsisten aja sih. Kekuatan ya. Yang paling kelihatan sih kadang-kadang tuh mental ya, istilahnya karakter ya. Kalau misalnya saya bandingin sama yang juara-juara itu, kadang-kadang mereka di poin-poin ketinggalan atau di poin-poin kritis itu mereka lebih tenang, dan itu anak-anak yang belum punya gitu. Kadang-kadang ketinggalan agak down atau pas poin-poin kritis mereka agak panik gitu ya. Kalau yang saya bandingin ketemu yang misalnya Cina 2 itu atau Dejapol tuh, mereka
pas ketinggalan atau poin-poin kritis itu masih tenang gitu loh. Jadi nggak merasa panik, dan itu yang anak-anak belum punya gitu loh. Itu memang PR besar di ganda campuran gitu. Misalnya kayak poin kritis tadi Bang bilang, di poin kritis ketinggalan jadi panik, nguras energi gitu kan. Jadi gampang ketinggalan gitu kan. Ya sebenarnya kan mungkin dari karakter ya. Makanya saya udah ingetin ke anak-anak, kamu harus punya karakter juara gitu loh. Jadi mereka pun dalam keadaan panik atau apa masih bisa tenang gitu loh. Dan dari hal-hal yang kecil lah gitu lah. Mungkin dari bisa, kalau pas ketinggalan ada caranya ngerubah servis atau nyolong atau apa, kan bisa kadang-kadang bisa ngerubah permainan, dan kadang-kadang itu kita udah kasih tahu, tapi kadang-kadang anak-anak kurang berani gitu loh. Kalau mereka kan yang mungkin yang juara-juara itu udah berani aja, tahu-tahu nyolong atau di fall nggak masalah gitu. Kadang-kadang mereka ada ketakutan di situ gitu loh. Mereka takut spekulasi kan. Kurang tampil lepas gitu kan. Iya, masih ya harus berani nyoba lah berapa cara lah gitu loh. Karena di pertandingan kadang-kadang hal kecil bisa merubah permainan. Dan kadang-kadang mereka belum yakin itu. Kalau soal stamina gimana Coach? Soalnya kan biasanya kan kalau pemain kita ya, kalau sampai rubber game gitu kan, kadang-kadang kan agak nggak kuat gitu. Terus kalau main Eropa atau Asia lainnya, kadang kan kita selalu keteteran, lagi bola-bola belakang. Saya rasa sih kalau stamina udah nggak ada masalah ya. Dulu emang sering cuman masalah apa namanya ya, kadang-kadang nafsu aja tuh, maksudnya nafsu kurang tenang aja. Kalau masalah stamina sih kita lebih condong ke masalah itu, ke masalah yang dulu ya. Kalau misalnya masalah stamina saya rasa nggak ada masalah. Karena kadang-kadang kita kan ya, saya fokus ke 4 besar itu ya lawannya ya, karena lawan yang itu kan kadang-kadang ya kita cuman lawan Dejapol sama Jepang itu kita masih secara teknis kita masih bisa lah. Kadang-kadang kita cuma tahan atau enggaknya aja. Tapi kalau lawan Cina itu, saya udah beberapa kali bilang lawan Cina itu agak beda. Karena mereka konsisten ya, mungkin di tiga set itu mereka bisa konsisten, kecepatan dan staminanya lebih bisa konsisten. Karena emang harus butuh tempo yang cepat untuk menggabungin mereka. Karena saya bilang Cina itu agak susah, mesti agak beda sendiri lah cara mainnya. Oh, jadi pas latihan sebenarnya lebih banyak kan untuk mantau video-video Cina atau gimana nih Coach? Kalau mantau sih kita ya ada, tapi kita nggak terlalu. Kalau kita lebih fokus ke diri sendiri aja gitu loh. Kalau kita kan bahasanya kan gini Mas, kita kebanyakan mantau kalau kita nggak punya peluru sama aja gitu loh. Kita siapin peluru kita dulu aja, lebih fokus di situ aja gitu loh. Jadi kalau lawan mereka udah minimal secara kekuatan itu udah siap. Tinggal kita secara mental aja berani atau enggaknya lawan mereka gitu loh. Pas dari selain karakter, pas tadi kan pas bilang kurang karakter sama ini ya, kurang berani ya kalau pas ya. Ada lagi sih kekurangan lain dari ganda campuran yang harus diperbaiki gitu. Misalnya apa gitu, apa misalnya kayak kurang kompak atau chemistry-nya kurang atau gimana dari? Untuk saat ini pasangan-pasangan muda ini kan seumuran. Waktu itu sempat ya, saya udah pernah bilang kadang-kadang chemistry kan paling penting dulu, komunikasi kan paling agak berkurang ya waktu itu ya. Tapi sekarang ini mulai dari mungkin dari beberapa pertandingan ini udah mulai, terutama Reno Petari ya, komunikasinya sudah semakin bagus ya, dan mereka sudah sadar kan. Jadi memang ini pasangan ya, mau nggak mau kalau kalah menang pun tetap satu pasangan gitu loh. Jadi kadang-kadang, tapi sejauh ini saya udah di masalah komunikasi kan paling penting tuh, walaupun sepele tapi penting, udah semakin baik lah. Jadi untuk sekarang peningkatan ada Coach, tapi sebenarnya itu masih jadi PR ya gitu. Ya bisa konsisten nggak gitu loh. Kadang-kadang kan udah bisa berubah nih, tapi nanti beberapa pertandingan mulai ada kalah atau apa gitu, mulai balik lagi kan. Itu masalah konsistensi aja gitu loh. Itu aja sih Coach untuk persiapan, soalnya kan saya juga mau lihat persiapan dari Indonesia Pro sih. Karena kan buat ngejar ketinggalan sama sektor lain, ya, kita semakin kompetitif ya kan. Ya kita tahu lah, walaupun kita tahu lah, walaupun kita belum punya senior, tapi tetap harapan masyarakat Indonesia tuh di mixed double tuh pasti jadi sorotan, dan saya tahu gitu loh. Cuman ya kita tetap berusaha lah gitu loh, dan saya yakin anak-anak bisa gitu loh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.